Krisis finansial merupakan momen menurunnya kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam mengatur ekonomi. Protests against Wall Street continue to grow. Streets of Athens as protesters hurled rocks, bottles. Setelah berbagai krisis terjadi, teknologi blockchain dan mata uang kripto seperti Bitcoin sering dicanangkan sebagai revolusi digital dalam dunia finansial. Pro dan kontra tentu ada. Bagi sebagian orang, mata uang kripto tidak lebih dari antusiasme semata. Meskipun secara teori, teknologi ini dapat menggantikan cara kita bertransaksi di masa depan. Akan tetapi, untuk sebuah mata uang dapat menjadi resmi, dia harus memenangkan kepercayaan dari masyarakat dan membawa keuntungan dari mata uang sebelumnya. Jadi, apakah itu mata uang kripto? Bagaimanakah blockchain dapat bekerja? Dan mengapa hal-hal ini sangat signifikan? Video ini disponsori oleh Pintu, perusahaan yang bergerak dalam bidang jual-beli cryptocurrency. Pintu memberikan kesempatan bagi kalian yang mencari instrumen investasi dengan potensi yang menarik secara instan dan mudah. Dengan kondisi ekonomi global yang semakin tidak menentu, ketertarikan terhadap cryptocurrency semakin meningkat. Tapi, bagaimanakah cryptocurrency bekerja? Mata uang kripto atau cryptocurrency adalah mata uang digital. Salah satu cryptocurrency yang paling populer adalah Bitcoin. Kita bisa mendapatkan Bitcoin dengan membelinya menggunakan uang yang kita gunakan sehari-hari, atau melalui transaksi penjualan secara daring. Tidak seperti transaksi digital yang menggunakan bank atau perusahaan fintech lain, Bitcoin bekerja melalui jaringan yang terdesentralisasi dan tidak menggunakan pihak ketiga. Contohnya, anggaplah ada 3 orang, A, B, dan C. Hanya pihak ketiga seperti bank atau perusahaan yang mengetahui transaksi-transaksi tersebut. Setiap transaksi yang kita lakukan, mereka sajalah yang memproses dan mengkonfirmasi transaksi yang dilakukan. Sedangkan Bitcoin mengandalkan transaksi secara langsung tanpa pihak ketiga. Selain itu, setiap transaksi yang dilakukan akan tercatat dalam sebuah jaringan yang dapat disimak oleh semua pengguna Bitcoin. Catatan akan transaksi ini dinamakan sebagai blockchain. Setiap transaksi yang terjadi akan dikumpulkan dalam sebuah blok yang terhubung dengan blok lain dan seterusnya. Tanpa otoritas sentral, siapapun dapat memproses dan mengkonfirmasi transaksi ini dengan memecahkan teka-teki sandi yang sangat rumit. Orang-orang yang melakukan hal ini dipanggil sebagai miners. Siapapun dapat menjadi miners asalkan memiliki pengetahuan dan komputer yang memadai. Sebagai imbalan, miners yang berhasil mengkonfirmasi transaksi akan mendapat Bitcoin sendiri. Hal ini membuat blockchain sangat sulit dihack, karena berbagai pihak akan berkesinambungan untuk mencegah hal tersebut, dan justru akan berlomba-lomba untuk menjaga sistem yang ada. Hal lain yang membedakan mata uang kripto dengan fiat seperti biasa adalah jumlahnya yang terbatas. Salah satu syarat agar sebuah benda menjadi mata uang adalah kondisinya yang langka. Bitcoin memiliki jumlah yang terbatas di seluruh dunia, yakni hanya 21 juta Bitcoin. Untuk mencegah inflasi karena terlalu banyak Bitcoin yang beredar, Bitcoin diprogram untuk melakukan halving. Halving adalah sebuah proses yang didesain untuk membatasi imbalan bagi para miners sebanyak 50%. Dengan demikian, jumlah imbalan yang diterima miners akan berkurang menjadi setengah, dan proses ini terjadi 4 tahun sekali. Dengan laju penambahan sirkulasi yang beredar semakin berkurang, nilai dari Bitcoin pun akan semakin berharga dari waktu ke waktu.
Bitcoin is up about 20%. Only one down day. Look at that. It's really pretty incredible. Di tahun 2020, nilai Bitcoin sudah melampaui emas dan minyak sebagai aset investasi. Hal ini membuat Bitcoin menjadi sebuah aset yang sangat menarik, terutama bagi mereka yang memiliki modal sedikit. Sebagai contoh, modal sebesar Rp100.000 yang digunakan untuk membeli Bitcoin di tahun 2010 akan bernilai 1,7 miliar rupiah di tahun 2020. Investasi di Bitcoin juga dapat membuahkan hasil 40% dalam setahun. Dengan kata lain, jika kamu membeli Bitcoin senilai 1 juta rupiah pada bulan Maret 2019, maka saat ini nilai dari Bitcoinmu sudah senilai Rp1.400.000. Meskipun demikian, tujuan utama dari cryptocurrency adalah memotong peran dari pihak ketiga seperti bank sentral dan pemerintahan. Biasanya, jumlah uang fiat yang beredar di masyarakat harus ditopang dengan jumlah emas yang dimiliki oleh pemerintahan. Akan tetapi, karena sistem tradisional sangat tersentralisir, pemerintahan sering melanggar hal ini semau mereka. Pada saat Perang Dunia I, Jerman mencetak uang jauh lebih banyak dari emas yang dimiliki, guna mendanai upaya perang. Hal ini memuncak pada tahun 1920, di mana terjadi hiperinflasi dan krisis ekonomi. Pada akhir Perang Dunia II, negara-negara setuju untuk menggantikan emas dengan dolar AS, sedangkan AS akan menopang sirkulasinya dengan emas yang dimilikinya. At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. To be discussed are plans for the stabilization of world currencies. Namun, pada tahun 1970, Perang Vietnam pecah. I have today ordered to Vietnam the Air Mobile Division. Additional forces will be needed later. And they will be sent as requested. Seperti Jerman pada tahun 1920, AS memerlukan uang untuk mendanai perang melawan Vietnam. Maka dari itu, komitmen terhadap standar emas kembali ditinggalkan untuk mencetak dolar yang lebih banyak dan lebih banyak. We must protect the position of the American dollar. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Hal inilah yang membahayakan. Awalnya, kepercayaan kita terhadap dolar AS juga ditopang dengan standar emas. Namun, dengan sistem baru ini, kita harus mempercayakan seluruh perekonomian dunia terhadap satu negara dan satu institusi, yaitu Federal Reserve. Tanpa standar emas, mereka dapat meningkatkan inflasi kapanpun mereka mau, meskipun konsekuensinya akan menyebar ke seluruh dunia. Inflasi yang tidak terkontrol tentu akan menaikkan harga dari barang dan jasa. Dengan kata lain, uang yang kita pegang akan mengalami penurunan dari nilai hari demi hari. Inilah mengapa daya beli dari dolar AS terus mengalami penurunan yang tajam, meskipun harga barang-barang tetap saja meningkat. Di tahun 2020, AS akan mencetak uang sebanyak 2,2 triliun dolar. Neraca Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, untuk pertama kalinya menembus 5 triliun dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Bila tren ini terus berlanjut, nilai mata uang fiat yang kita pegang sekarang bisa dikatakan akan semakin merosot setiap ada krisis. Bitcoin menjanjikan hal yang berbeda. Sistem yang terdesentralisasi dan jumlah yang terbatas, secara teori akan mencegah pihak manapun untuk mengurangi nilai Bitcoin. Inilah mengapa Bitcoin cenderung mendapat reputasi yang baik di negara yang terkena hiperinflasi. Jadi, bagaimanakah masa depan cryptocurrency?